hal yang sama, mungkin pertanyaan dari Pak Kadis tadi. Apa sih permasalahan terbesar bagi teman-teman PMI sendiri Bu hingga saat ini nih? Yang permasalahan terbesar yang mereka hadapin, terutama untuk perizinan atau segala macam untuk melegalkan itu, apa tadi memang dari SDM atau seperti apa dari teman-teman itu? akses informasi Akses yang kurang informasi. masuk, Mas. Jadi memang di sini besar harapan itu sosialisasi dan edukasi terkait cara migrasi aman itu dilakukan terus-menerus. Karena akses informasi ini bukan hanya di wilayah desa saja, di wilayah kota Kalimantan saja kita juga menangani kasus trafficking. Siap. Padahal tuh di perkotaan ya Bu Diva. Di perkotaan. Kalau bisa kita rata-ratakan, kalau di perkotaan kan akses informasi harusnya lebih mudah, entah itu dari tetangga atau mungkin RT RW. Tapi nyatanya human trafficking juga masih terjadi ya Bu Diva, meskipun itu di wilayah perkotaan begitu. Iya, karena yaitu tadi mereka para calo itu lebih mungkin 90% itu penipuan yang terjadi di dalamnya. Iya, memang tidak pakai uang sama sekali ya Bu Diva ya, maksudnya untuk yang pakai jalur ilegal ini. Ada yang pakai, banyak yang pakai. Tapi mereka ya nggak paham juga kenapa lebih memilih ke arah situ. Bahkan pernah saya juga menanyakan, sudahlah kalau mau berangkat, kalau harus bayar 10 juta, bayar saja ke saya, nanti kita berangkatnya lewat Disnaker. Saya sampai guyon kayak gitu ya, tetap nggak masuk Pak, Ya, tetap pakai jalur ilegal. Hitungannya jutaan juga ya Bu ya? Iya. Wah, ini menarik ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bu Diva. Saya beralih ke Miss Yuni. Nah, Miss Yuni ini adalah sosok yang memang memiliki kiprah yang sangat luar biasa juga mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan PMI ya, karena Miss Yuni juga lama di Hong Kong ya Miss ya. Dan mungkin sebelum kita lebih jauh menyelami, mungkin saya ingin bertanya pengalaman Miss Yuni sendiri seperti apa selama melihat pekerja migran Indonesia. Ini apa sih sebenarnya yang perlu dikoreksi lebih dalam lagi dari pemerintah begitu nih? Oke, terima kasih Mbak Dia yang dari RRI ya. Saya merasa bahwa seperti yang dikatakan adalah edukasi dan akibat dari pekerja ilegal itu tidak ditunjukkan. Jadi banyak sekali masyarakat mengentengkan tadi, menggampangkan, karena memang tidak diberi contoh. Ini loh akibat dari pekerja legal. Nah, ini seperti ini. Nggak ada kan dipublish kan. Seperti hari ini yang meninggal dari Malaysia. Akibatnya apa? Enggak kan. Cuman dikatakan tidak mendapatkan jaminan sosial atau apapun. Cuman itu aja, sekedar selesai. Tapi akan ada orang berangkat lagi. Itu akan terus. Bahkan kemarin saya juga menangani salah satu yang sempat viral dari Jember, pekerja legal dari Rusia, kan sempat booming ya. Ya, itu dari Banyuwangi Jember. Itu mereka tidak diundang dan ajaklah mereka berbicara. Ajak mereka berbicara mengatakan apa yang terjadi di Rusia, apa yang terjadi di Malaysia setelah kembali. Karena nggak ada yang memablikkan. Banyak orang mengatakan itu adalah aib, jangan dikasih tahu orang. Udah selesai. Jadi nggak ada yang jerak. Kalau kita tunjukkan ini loh sampai dipukulin kayak gini, ini loh sebabnya, akibatnya seperti ini. Mereka nggak berani berangkat, Mbak. Dan seperti yang di Thailand kemarin, itu kan masyarakat paling bawah itu nggak tahu. Sementara calo-calo yang dikejar adalah masyarakat yang kurang informasi. Mereka tuh kurang informasi. Jadi apa yang disampaikan oleh SBMI dan juga Disnaker itu kan di atas saja, menengah ke atas. Bagaimana yang menengah ke bawah? Kita kan nyabetnya yang di atas, para kiai juga kan masih atas. Sementara calo itu nyarinya ke bawah, yang sama sekali tidak mendapatkan informasi. Nah, teman-teman yang kebetulan lihat YouTube saya, karena banyak kejadian ngeri sampai seperti ini, mereka keluarganya mau ke Malaysia, mereka tuh seolah-olah make sure apakah benar ini legal atau ilegal. Sampai ada yang nggak jadi berangkat karena berbicara dengan saya. Kenapa? Karena saya katakan, oke, kamu berangkat. Nih, kalau kamu sakit, siapa yang akan merawat kamu? Keluargamu seperti apa? Mereka gagal terbang. Hanya berbicara dengan saya, karena saya ngomongnya kan ceplos-ceplos ya. Ya sebenarnya satu hal, kamu bukan saudara saya. Kalau terjadi apapun nggak ngefek sama saya. Tapi ingat, keluarga yang kamu tinggalkan. Jadi bukan sekedar kamu mencari uang, 1 tahun masih sehat nggak masalah. Berapa banyak orang yang ada di Malaysia saat ini sakit, itu ada di data saya semua. Tapi mereka ilegal, apa yang bisa saya bantu? Dan salah satu meninggal dunia dari Indramayu juga di Malaysia. Mau memakamkan saja kurang uang 2 juta nggak jadi dimakamin loh. Terus gimana? Ya
akhirnya saya pribadi ada uang publik di mana setiap teman-teman itu memberikan sumbangan saweran YouTube ke saya sendirikan, jadi uang tersebut saya kirimkan ke Malaysia, setelah itu baru bisa dimakamkan. Jadi saya selalu mengatakan akibat, karena itu yang lihat channel YouTube saya, mereka itu selalu merasa takut. Paspornya aja diminta sama orang, itu padahal bener ya, itu pemerintah bener ya, kayak BP2MI, mereka harus yakin ini BP2MI, jadi mereka berani menyelidiki. Selama ini kita cuma mengatakan ini ilegal, tapi kita nggak terus menerus cuap-cuap. Dan yang paling viral saat ini adalah TikTok. Jadi bagaimana caranya SBMI atau Disnaker itu lebih ke TikTok. Padahal saya sendiri nggak punya TikTok loh. Tapi bisa searching Uni TKW Hongkong. Itu yang keluar video saya banyak sekali. Padahal saya nggak punya TikTok. Jadi itu bantuan dari teman-teman menyebarkan informasi. Jadi mungkin dari Disnaker, SBMI lebih ke akibat. Ini loh akibatnya. Yang seperti di Rusia mereka itu bayar 25 juta loh. Ilegal. Untuk pulang. Bukan untuk berangkat. Untuk berangkat. Wow. Benar kan? Berangkat dari Bali gagal. Berangkat lagi ke Surabaya gagal. Ini yang gagal. Bagaimana yang sudah terbang? Jadi mereka itu punya persatuan beberapa orang yang asli Banyuwangi dan Jember ilegal ada di Rusia. Mereka itu wanti-wanti, yang Rusia tuh udah wanti-wanti jangan. Tapi pada kenyataannya masih ada. Berarti kan memang akibat dari ilegal itu tidak disampaikan. Kita cuma bilang mencegah. Berapa kali orang dicegah, BP2MI khususnya Jakarta mencegah. Besok berangkat lagi kok. Dicegah, besok berangkat lagi kok. Ada berapa orang? Sampai mereka di blacklist loh. Jadi paspornya kalau ini terbang nggak bisa terbang. Tapi kan kita tidak bisa mengawasi semua orang. Karena itu kita selalu menyampaikan akibatnya aja. Seperti meninggal ini, kita harus gaungkan. Akibatnya loh ini nggak dapat apa-apa. Harusnya anak yang masih umur 19 tahun punya masa depan yang sangat cerah. Hanya karena menginginkan uang cepat, kerja cepat, berakibat fatal. Dan ini sangat fatal sekali di masa depan. Ya mungkin kurang sabar ya, karena untuk umur pekerja migran adalah 21 tahun. 19 tahun masih belum masuk ya Mbak ya. Jadi edukasi ke bawah memang yang kita harapkan adalah jangan cuma mencegah, tapi setelah mencegah ini kita kasih tahu mereka kemana jalurnya dan akibatnya kita tampangkan. Kalau di BP2MI, baik di BP3MI Surabaya, Semarang dan juga Jakarta, mereka nampangin nih foto-foto akibat dari pekerja ilegal. Mereka tampangin foto-fotonya, bahkan ada video-videonya. Nah, mungkin Jember harus seperti itu ya. Kita harus kasih tahu masyarakat ini loh, sampai digebukin, sampai jari-jarinya dicopotin, itu biar masyarakat ngeri gitu loh. Oh iya ya, ini kalau anakku mau ke Malaysia, boleh nggak ya? Jangan deh, tanya deh. Jadi kita harus evaluasi. Tidak mendapatkan informasi, mereka mendapatkan tapi cuma setengah-setengah. Antara iya atau tidak. Coba aja deh, tetanggaku sukses kok, ilegal kok, gak ada masalah. Jadi kita harus tunjukkan yang gagal ini loh, terus yang sakit. Selama ini yang saya lihat dari media-media di Jember, mereka cuma mencegah. Dari kasus yang ada di Jenggawa ini, mereka cuma mengatakan ilegal. Udah, selesai, dibunuh, ilegal, selesai. Tapi kan mereka tidak memberikan detail. Ini loh sebabnya. Tolong dong media-media yang ada di Jember, kasih tahu mereka akibatnya. Masa depan hilang. Bagaimana keluarga? Jadi itu yang mungkin harus diberikan edukasi pada publik. Jadi selain pencegahan adalah memberikan efek jera pada keluarga biar tahu, yang lainnya lebih berhati-hati lagi. Yang sudah terjadi kita nggak bisa ngomong, tapi yang belum itu adalah pencegahan yang paling hebat ya Bapak ya. Itu mungkin. Baik, mungkin bisa ditambahkan Mbak Yun. Menarik memang akibatnya, edukasi penting. Tetapi untuk yang saat ini sudah ada di sana, apa sih mungkin tanggapan Mbak Yuni? Perlindungan apa yang mereka butuhkan? Nah ini dari Menlu kan ada program nih, Peduli WNI. Nah seperti yang dikatakan bahwa kalau sudah ada di luar negeri, kita nggak bisa tracking. Disnaker nggak bisa tracking. SBMI kalau nggak dapat laporan nggak tahu seperti apa. Tapi Menlu punya program Peduli WNI. Nah ini saya minta buat teman-teman yang ada di luar negeri saat ini, khususnya masyarakat Jember, itu tolong
download Peduli WNI. Di Peduli WNI di situ adalah menyangkut identitas kita. Walaupun ilegal enggak kok, pemerintah enggak akan ngelaporin di pemerintahan Malaysia kok. Pemerintah enggak akan ngelaporin di pemerintahan Korea ataupun di Hong Kong. Jadi itu adalah identitas kita. Setidaknya kita itu terdaftar di negara kita sendiri. Posisi kita ada di mana, seperti apa. Jadi taswut seandainya terjadi sesuatu, meninggal dunia atau sakit, jadi kita punya tracking. Mungkin pemerintah punya tracking ya. Jadi di situ saya pernah membantu seseorang pekerja legal untuk mengisi Peduli WNI. Seandainya ada sesuatu dan dia meninggal, otomatis kan mudah di tracking. Kalau meninggal seperti kemarin nggak bisa dong kita tracking karena sudah ada di luar negeri. Dan inilah yang saya ingin sampaikan buat teman-teman yang saat ini ada di luar negeri. Mereka itu terlalu takut untuk mengisi Peduli WNI karena mereka mengira bahwa pemerintah akan melaporkan pada pemerintahan setempat. Jadi kalau saya ilegal nih di Hong Kong, kalau saya daftar WNI, Peduli WNI, maka saya akan dilaporkan nih ke pemerintah Hong Kong. Padahal tidak, jauh dari itu. Itu ada kelebihannya untuk kirim paket, ada 500 US dollar, jadi ada kelebihan. Tapi edukasinya kan nggak masuk. Betul. Jadi saya selalu menghimbau buat teman-teman ilegal. Kalau legal kan kita punya surat, punya visa, ada identitas. Tapi yang legal, mereka sudah paspor sudah habis. Karena ada beberapa orang yang sudah di Korea itu ilegalnya sampai 10 tahun. Ada yang di Malaysia itu ilegalnya sampai 12 tahun. Ada yang di Hong Kong itu sampai 20 tahun. Mereka kan otomatis tidak punya apapun. Seandainya nih set ketabrak mobil, siapa tahu dia dari siapa dan dari mana, namanya aja kita nggak tahu. Nah, tapi setidak-tidaknya kalau dia terdaftar di situ, oke, masyarakat Indonesia nih langsung laporan KBRI. Kan di tracking kan ada di pedulinya, otomatis kan lebih mudah dan mempercepat pemulangan jenazah kalau dia meninggal dunia. Kalaupun sakit, kita bisa mencari keluarga yang ada di Indonesia. Tapi kalau identitas tidak diketahui sama sekali, bagaimana? Dan mungkin juga komunikasi, lost contact dengan keluarga. Ini menjadi masalah sangat besar sekali, masalah sangat kompleks sekali, di mana pekerja ilegal yang ada di luar negeri itu kebanyakan putus kontak dengan keluarga. Ini menjadi dilema ya. Bahkan mereka tuh nggak berani curhat sama keluarga apa yang terjadi di luar negeri. Jadi mereka punya pacar atau mereka sudah menikah, jangan dimarah-marah. Terus jangan cuma dimintain uangnya saja. Ini yang terjadi ya. Kenapa banyak para pekerja migran menghilang dari keluarganya? Salah satunya satu. Karena kalau gajian itu pasti teleponnya selalu. Di pertengahan bulan pada hilang semua, akhir bulan nggak ada kabar. Nah, ini merambah Mbak, ini kejadian seperti ini akan merambah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun nggak masalah. Nah, saya perempuan, saya butuh kasih sayang. Suami saya nggak peduli, keluarga saya nggak peduli. Gajian mereka telepon, nggak gajian saya kemana? Sementara saya punya beban mental dari pekerjaan saya, majikan saya cerewet, nenek yang saya jaga tengah malam nangis marah-marah, saya nggak bisa tidur, saya stres, uang nggak ada. Apa yang terjadi? Datanglah laki-laki pangeran yang bawa kuda atau bagaimana, yang saya namakan garangan. Nah, disitulah muncul laki-laki mengambil kekuatan sebagai perempuan ini, mengambil kekuatan mencintai, tiba-tiba datang mencintai, tiba-tiba menjadi pahlawan kesiangan. Saya udah makan belum? Saya udah sholat belum? Wah, seolah-olah menjadi pendamai dalam hati. Aduh sayang, sorry aku hari ini nggak bisa teleponan, pulsaku habis. Ya udah Mas, tak kasih. Aku pengen buka usaha nih, nggak ada uang. Ya udah Mas, tak kasih. Kenapa? Karena merasa terlindungi. Keluarga kemana? Banyak ya seperti itu, banyak banget ya. Banyak banget. Ini juga jadi permasalahan yang di bawah permukaan yang jarang. Iya, ini jarang terekspos ya. Bahkan kemarin saya menangani satu kasus anak ambuluk. Ya sama seperti itu. Rumah tangga hancur, didatengin laki-laki yang katanya polisi. Kan kalau polisi seleranya bukan saya dong. Saya sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Dimana nggak mungkin seorang polisi duda tiba-tiba mencari saya untuk dinikahin. Dia minta uang pindah alamat atau apapun. Akhirnya saya utang bank sampai 60 juta sampai 100 juta untuk menyenangkan laki-laki tersebut dan menyenangkan saya sendiri. Tapi berakibat fatal di saya.
Kenapa? Akhirnya saya punya utang bank. Nah, inilah kepedulian keluarga sangat penting sekali ya. Jadi masalahnya bukan hanya legal ilegal saja sebenarnya. Kalau kita korek ke bawah itu semakin banyak lagi penipuan-penipuan. Gelap ya, Pak. Betul, sisi gelap dan selama ini dianggap tabu saat saya angkat. Banyak masyarakat menganggap bahwa saya itu lagi mengangkat aib pekerja migran. Sebenarnya saya ingin menyadarkan satu, keluarga, kedua kita sendiri untuk sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Kita itu kerja untuk mengangkat derajat keluarga. Bukan selesai kita legal nih, tapi uangnya kemana? Boleh dong saya bilang berangkat kere mulai kere. Karena kita berangkatnya nggak punya uang, berharap punya uang, punya pekerjaan, tapi ternyata kita punya utang. Pulang berapa banyak orang-orang kampung itu malah ditagih utang. Dan berangkat lagi, betul. Jadi ngeri nih, saya sendiri merinding karena seperti yang saya katakan kemarin waktu di salah satu televisi swasta di Indonesia, satu hari itu saya ngangkat telepon itu 100 sampai 300. Artinya adalah itu masalah semuanya. Masalah. Jadi sampai saya ada admin untuk jawabin SMS yang sebenarnya sepele, Mbak. Suami saya menghilang. Saya sudah kirim uang tapi nggak pernah mencari saya. Loh, saya mau ngapain terusan? Saya suruh ngapain? Mencari suaminya ya? Iya, mencari suaminya. Bahkan istri hilang cari saya, ibu hilang cari saya. Kenapa? Karena mereka terlalu Iya, uang tadi tidak bisa dikondisikan, pulang nggak jadi. Tidak semua, saya katakan ini yang terjelek aja. Kalau yang bagus-bagus kan nggak perlu diekspos, sudah semua orang tahu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa selain ilegal dan legal, bagaimana teman-teman kita yang ada di sana dan keluarga ada nggak yang peduli sama mereka? Jadi tidak cukup hanya sudah keluar negeri sukses bisa bangun rumah, mentalnya yang mbak-mbaknya ini dijaga nggak? Ada yang peduli nggak selama ini? Itu mungkin bisa menjadi pertanyaan publis atau dari SPMI bisa menanggapi atau dari Bapak juga. Dari sisi psikologis ya sebenarnya. Betul. Nanti bisa bergabung bersama kami di segmen yang kedua. Kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan beranjak kemana-mana pendengar. Tetaplah bersama kami di 95,4 program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan kembali sesaat lagi di ruang dengar Anda. Stay tune. Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan? Aku nggak milih siapa.